Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya, saudara. Banyak orang Kristen merasa sudah berlabuh di dalam Tuhan. Padahal mereka belum berlabuh sama sekali. Mereka hanya berlabuh di gereja tetapi tidak berlabuh di dalam Tuhan. Tentu orang yang berlabuh ke Tuhan pasti akan ke gereja. Tapi orang yang ke gereja belum tentu berlabuh kepada Tuhan, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Berlabuh di dalam Tuhan pada dasarnya adalah berlabuh di hati Tuhan. Ini maksudnya, saudara. Dan ini menjadi persoalan terbesar dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita sudah mendapatkan tempat di hati Tuhan? Atau sudahkah kita menempatkan hati kita kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan saudara kepada kita. Jadi harus dipahami bahwa tidak semua orang Kristen telah mendapat tempat di hati Tuhan sebagai kekasihnya atau mempelainya. Analoginya saudara seperti keluarga pasangan suami istri. Mungkin pada waktu masa pacaran hatinya ke wanita yang dia idam-idamkan untuk sampai menikah. Cintanya saudara. Sebaliknya pun demikian, pacarnya tersebut dia idam-idamkan akan menikah dan hatinya benar-benar berlabuh kepada pacarnya tersebut. Tapi begitu menikah saudara dan punya anak 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun masih hatinya masih berlabuh, masih ada ke pasangannya. Tapi lambat laun saudara ketika pengaruh lingkungan itu bisa berubah saudara. Suasana di kantor itu bisa mengubah hati seseorang ini, akhirnya pindah ke orang lain. Sehingga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu saudara, kelihatan ada membangun rumah tangga, ada di dalam satu keluarga. Ada satu rumah, tetapi belum tentu hatinya masih ke istri atau istrinya masih ke suami, belum tentu saudara. Tidak jarang yang sebenarnya sudah memiliki kekasih yang lain. Belum terlihat secara langsung perselingkuhan secara fisik, tapi masih di dalam hati itu tanpa sadar sudah berselingkuh saudara. Memiliki pasangan, misalnya kalau pria yang sudah menikah masih memiliki idaman wanita lain, sebaliknya perempuan itu, istrinya itu memiliki idaman pria lain. Itu bisa saja saudara terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kelihatan masih satu atap, satu rumah, satu ranjang, masih berjalan bareng, belanja bersama. Saya mendengar kesaksian ini. Salah satu ibu-ibu yang bersaksi. Ternyata suaminya itu pinter menyimpan kebusukannya saudara di luar. Ternyata dia sudah punya wanita lain, bahkan sudah punya anak lagi. Tapi tertutup rapat, tidak ketahuan. Tapi dia memainkan peran sebagai suami yang bertanggung jawab, yang mencintai istrinya yang sah.
Kalau ke pasar dia antar, dia ke supermarket, istrinya dia bawa. Ke rumah sakit juga dia bawa. Di telepon masih angkat, tapi ternyata sudah punya pasangan yang lain. Wah, itu ketahuan setelah beberapa tahun kemudian meninggal. Bapaknya ini lalu muncul selingkuhnya itu hadir bersama dengan anaknya. Loh, coba lihat. Hal ini bisa terjadi, saudara, di dalam lingkungan Kristen kita. Kelihatan masih ke gereja, tapi hati kita tidak berlabuh ke Tuhan. Dan kalau sudah sampai tingkat ini, saudara, ini menjadi masalah besar. Nanti pelayanan itu, kalau dia sebagai pelayan Tuhan, itu menjadi hambar. Karena ternyata telah memiliki kekasih yang lain, terikat dengan dunia, dengan segala kesenangan, pujian, sanjungan, hormat, mencari penilaian diri dari manusia. Itu tanpa sadar perselingkuhan yang masif, yang fasik. Itu percabulan itu. Percabulan tidak nanti tunggu melakukan hubungan seks dengan bukan pasangannya, pasangan yang sah, yang diberkati Tuhan. Tapi ketika seseorang memiliki kesenangan yang lain selain Tuhan, itu gagal dia melabuhkan hatinya ke Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan ini, saudara, meneliti dengan sungguh-sungguh. Ini, saudara, bisa kita pahami atau mengerti ketika seseorang memiliki perjumpaan dengan Tuhan di ruangan doa. Baru ketahuan. Sangat mudah melihat orang kalau malas berdoa. Malas berdoa, sikap-sikapnya kan kelihatan, saudara. Kalau dia kuat berdoa, dia menjadikan Tuhan itu sebagai tempat pelabuhannya. Wah, saudara, itu akan terimpartasi spirit dari Tuhan. Belas kasihannya kepada orang lain. Memandang jiwa-jiwa bukan lagi memandang kekurangan mereka, saudara. Menangisi jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju api kekal. Dan orang-orang seperti ini, saudara, ini akan diperlakukan Tuhan secara khusus. Nanti akan terus dipakai Tuhan lebih. Saudara, kesabarannya ketika difitnah, dihina, dituduhkan sesuatu padahal tidak dibuat, dia akan makin memancarkan kehidupan anak Allah. Ini orang-orang yang berhasil melabuhkan hati ke Tuhan. Dan ini menjadi kekayaan kita, saudara. Ingat di awal kalimat, belum tentu orang ke gereja hatinya telah dilabuhkan ke Tuhan. Tapi orang yang melabuhkan hati ke Tuhan tidak mungkin dia tidak ke gereja. Apalagi kalau tidak melayani. Karena orang yang berhasil melabuhkan hati ke Tuhan, dan hati Tuhan ada ke orang itu, dia pasti memiliki pikiran dan perasaan Allah. Tidak ada hari tanpa berdoa. Tidak ada hari membaca. Tidak ada hari tanpa membaca firman. Karena itu menjadi kesukaannya, kerinduannya, saudara. Bahkan waktu-waktu untuk jalan-jalan, hanya membuang waktu, jalan-jalan wisata pun rasanya sudah tidak punya kesempatan. Sungguh, saudara. Dia lebih memilih ada di kaki Tuhan. Menjadi kesenangan. Karena perjumpaan dengan Tuhan di ruangan doa itu kesenangan yang tidak dapat terkatakan. Ya. Kalau saudara belum di level ini, saudara nanti akan menjadikan itu sebagai kebahagiaan yang di luar sana. Tapi orang kalau sudah semakin serius berurusan dengan Allah dan bertemu dengan Tuhan, itu menjadi kekayaan, kebahagiaan. Rasanya dia tidak mau keluar dari ruangan doa.
sepanjang hari. Tetapi karena ada hal yang harus ditanggung, dia bertanggung jawab, maka tentu tidak mungkin menghabiskan waktu di ruangan itu. Kalau saya memilih itu, kalau saya tidak ada pekerjaan, lebih baik saya ada di ruangan doa. Ya, doa, setelah doa 1 jam baca firman, doa lagi penyembahan, baca firman. Itu menjadi kekuatan dan kebahagiaan kita. Dan kita dipuaskan itu. Jiwa kita dipuaskan. Saudara, yang serius ini akan menjadi makhluk yang aneh di pandangan orang duniawi. Akan dikatakan sok susila, sok ekstrim. Pandangan-pandangan itu akan engkau dengar, saudara, pasti. Eksklusif lah. Tapi tidak usah takut. Karena itu menjadi wilayah kita, basis kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, saudara. Ayo, saya berharap saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lakukan. Ada satu lagu ya.